Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam budaya. Yang terhormat Kepala Dinas Disbud Porapar, yang kami hormati Kepala Desa Kebon Dalem Kidul, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sukisno MSN, dan yang kami cintai teman-teman peserta workshop dan hadirin semuanya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara workshop penataan karawitan sendra tari babat Sanjiwono, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perkenankan saya Haris Kurniawan sebagai MC pada hari ini akan membacakan urutan acara yang akan berlangsung. Yang pertama akan ada sambutan Kepala Desa Kebon Dalem Kidul, yang kedua sambutan Disbud Porapar, dan yang ketiga workshop penataan karawitan. Namun sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Kebon Dalem Kidul. Kepada yang berwenang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Maria, perwakilan dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Yang kami hormati Bapak Sukisno dan juga hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan sore kali ini dengan iringan rintik hujan. Semoga hujan yang membawa barokah dan manfaat, dan hujan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih. Di sini kami atas nama pemerintah desa Kebon Dalem Kidul mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara kesempatan sore kali ini, yaitu workshop penataan karawitan sendra tari babat Sanjiwana, yang mana pada kesempatan sore kali ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Ibu Bapak yang hormati, bahwasanya acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan pemajuan kebudayaan yang berada di Prambanan, yang salah satunya terfasilitasi untuk Desa Kebon Dalem Kidul. Perlu kita bersama bahwasanya rangkaian kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pemajuan kebudayaan yang telah lalu di tahun 2021, di mana pada kesempatan tahun kemarin berbarengan dengan puncak COVID itu, kami Kebon Dalem Kidul berproses untuk melahirkan sebuah karya, yaitu babat Sanjiwana, yang mengambil salah satu relief dari Candi Sajiwan. Jadi yang mengilhami atau yang menginspirasi dari lahirnya babat Sanjiwana adalah rangkaian dari beberapa frasa fragmen yang ada di Candi Sajiwan, yang mana merupakan sebuah nilai-nilai kemanusiaan dan juga sebuah peradaban yang pada saat itu sudah berada berada di Kebon Dalem Kidul. Yang mana kalau menurut Fabel ini banyak sekali nilai kebudayaan yang bisa kita angkat dan juga merupakan sebuah inspirasi seni, sehingga kemudian tahun kemarin muncullah kemudian babat Sanjiwana yang merupakan sebuah karya sendera tari yang digawangi langsung dari potensi lokal Desa Kebon Dalem Kidul.
sudah kita lakukan terkait dengan pagelaran secara kolosal, akan tetapi kita juga mengetahui bahwasanya kita tidak berhenti dalam kemudian setelah karya ini selesai kemudian berhenti, tetapi bagaimana berkelanjutannya sendera tari ini kemudian untuk bisa dipertunjukkan kembali di waktu-waktu yang mendatang. Yang sudah barang tentu ketika adanya keterbatasan waktu maupun tempat, terkadang kita harus kemudian berpikir bagaimana iringan dari babat sanjiwana itu yang harapannya memang bisa kemudian bisa maksimal. Sehingga pada saat ini kita mencoba untuk melakukan sebuah workshop untuk menggali ataupun menciptakan sebuah iringan yang kemudian bisa kita simpan dalam bentuk digital, sehingga ketika dalam momen-momen tertentu ketika harus kita perform dengan tidak mungkinnya kita membawa seperangkat gamelan yang harus kita bawa, karena itu bisa nanti kita efisiensi tempat dan juga waktu maupun biaya. Sehingga semoga dengan adanya workshop ini nanti bisa menghasilkan sebuah karya di mana bisa menjadi sebuah pelengkap pemajuan kebudayaan yang akan berlangsung di waktu-waktu yang mendatang, khususnya salah satunya adalah dari babat sanjiwana yang sudah kita hasilkan. Untuk itu dukungan dari semua pihak, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan memang jauh, tetapi kita berupaya untuk lebih baik sehingga nanti ke depan yang kita harapkan adalah kebudayaan yang ada di Kementerian Kidul. Salah satunya adalah dengan nanti kemudian di waktu-waktu mendatang relief-relief fragmen yang lain ini bisa kemudian kita munculkan menjadi sebuah karya berikutnya setelah babat sanjiwana, dan juga merupakan inspirasi kita bersama, tanggung jawab kita bersama, khususnya di warga Kabupaten Klaten. Salah satunya kami yang kebetulan langsung merupakan yang dititipi ngadep langsung ataupun kemudian yang berada di sekeliling Candi Sejuan itu sendiri. Karena itu peran serta kita semua masyarakat Kabupaten Klaten, terutama kami warga Desa Kabupaten Kidul, semoga bisa menginspirasi dan juga bisa melanggengkan ataupun melanjutkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemudian kerukunan yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang ada di relief Candi Sejuan untuk menjadi sebuah karya dan sebuah metode kita untuk memberikan sebuah kebanggaan kepada generasi penerus. Demikian dari kami yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas atensi panjenengan semua. Semoga acara ini nanti bisa ke depan membawa kemanfaatan untuk kita bersama. Waktu kami kembalikan kepada pembicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan, sambutan Kepala Desa Kebon Dalem Kidul. Acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Disbud Porapar. Kepada yang berwenang kami persilahkan. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih sekali kami pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk bisa hadir di Rumah Seni Budaya Gazebo, yang tentunya kita harus selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diperkenankan untuk berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat, kondisi yang benar-benar semangat walaupun cuaca sedikit agak hujan. Yang kami hormati pepundian saya Bapak Sukesno yang sangat luar biasa sekali. Ini salah satu guru besar kalau saya bilang, karena karyanya luar biasa, semangatnya tidak pernah pudar. Bahkan beliau dengan kesibukannya yang wirawiri Jogja, Klaten ya Pak, masih menyempatkan diri untuk bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Kebon Dalem Kidul atau yang mewakili Pak Sekdes, ya, Pak Sinten, Pak Ndaru, dari Tepang ya Pak. Yeah, dan Ibu Titi serta adik-adik yang saya cintai dan paling saya banggakan pada hari ini.
Ini pertama kalinya saya ketemu dengan adik-adik semua dan tentunya saya memohonkan izin pada hari ini Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir secara pribadi di tempat ini karena beliau harus berkegiatan di Jakarta. Jadi siang hari ini beliau berangkat ke Jakarta karena harus di Kementerian Parekraf. Dan untuk Ibu Kabid juga ada mohon izin karena beliau ada kegiatan yang bersamaan, jadi kami membagi waktu dan ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia karena pada tahun 2021 nih Bu, kami sempat diundang di Kebon Dalem Kidul itu untuk kegiatan perencanaan untuk Babat Sanjiwana. Dan hari ini merupakan workshop penataan karawitan Sendratari Babat Sanjiwana. Jadi Pak Sekdes tadi menyampaikan Pak Naru bahwa ini rangkaian dari kegiatan kita yang terdahulu. Dan itu sangat luar biasa sekali dan kami dari dinas sangat mengapresiasi karena apa? Kebon Dalem Kidul, Bugisan dan Telogo itu salah satu desa percontohan yang dipilih dari kementerian untuk pemajuan kebudayaan dan kita harus berbangga untuk hal itu. Tepuk tangan untuk Kebon Dalem Kidul dan ini Manis Renggo ya berbangga karena beliau meluangkan waktu dan tempatnya untuk bersama-sama kita melakukan kegiatan seni budaya dan ini nanti harapannya juga sama dengan Pak Naru, adik-adik yang sangat luar biasa ini kalau saya bilang karena jujur saya menyampaikan saya tidak bisa namanya nabuh gamelan. Gamelan namanya apa saja saya juga tidak hafal. Jadi mungkin saya harus banyak belajar ngangsu kaweruh di tempat ini walaupun jauh tapi mudah-mudahan saya bisa sering-sering sini ya Pak. Sama-sama belajar. Saya diajari, saya juga pengen tahu karawitan itu seperti apa. Jadi selama kami di kebudayaan banyak hal yang kami pelajari dan kami coba pahami, ternyata seni dan budaya itu sangat luas dan kompleks. Tidak bisa kita hanya melihat secara garis mata, oh iki gamelan, tidak bisa seperti itu. Karena gamelan itu ada nadanya, ada pelok selendronya, antara pelok dan selendro aja saya tidak bisa membedakan. Jadi kami juga mohon bimbingannya dengan adik-adik semuanya di sini kita bersama-sama dalam workshop penataan karawitan Sendratari Babat Sanjiwana. Mudah-mudahan kalaupun nanti ada suatu karya yang bisa kita ciptakan atau kita tampilkan pada saat mungkin tidak hanya pada saat kita Sendratari Babat Sanjiwana saja, tapi nanti karya-karya yang lainnya bisa kita tampilkan untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Lah harapannya nanti dengan seperti ini Pak Naru, mudah-mudahan ini Babat Sanjiwana ini kan adanya hanya di Kebon Dalem Kidul dan ini salah satu ungkapan atau ya menceritakan relief Candi Sojiwan. Nah di situ sebenarnya kita mempunyai kekayaan budaya yang sangat luar biasa, sejarah yang sangat luar biasa dan kebetulan kami kemarin ada bintek untuk hak kekayaan intelektual. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan Bu Titi, Pak Kesno, saya mohon izin kami bisa menghakikan, jadi biar dipatenkan untuk Kabupaten Klaten. Terutama kemarin juga saya sudah mendengar ada batik relief Candi Sojiwan juga. Jadi itu satu rangkaian bahwa Kebon Dalem Kidul itu mempunyai karya budaya sejarah yang sangat luar biasa dan tidak ada di mana-mana dan candinya pun ada dan itu perlu kita lestarikan dan kita harus berbangga menceritakan bahwa di Kebon Dalem Kidul itu ada sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh orang lain ataupun tempat lain dan ini salah satu generasi-generasi yang sangat luar biasa saya bilang karena dengan usia yang masih muda belia sudah benar-benar mau melestarikan namanya budaya, seni dan budaya apalagi karawitan itu tidak bisa kita serta-merta nutuk black muni tong
ngeblek kayak gitu enggak, tapi ini ada nadanya. Saya mencoba membuat mengikuti latihan beberapa kali itu mesti gagal karena tidak fokus, karena jinem itu saya tidak tahu, soalnya Mbah Jinem enggak ada. Jadi nanti saya di ini ya Pak, dibantu untuk not nadanya ya Pak. Nanti mudah-mudahan kami di dinas, kami punya gamelan walaupun besi, tapi kami ada keinginan kentek untuk belajar. Nanti teman-teman adik-adik ini boleh ngajari kami. Jadi tidak harus yang tua ngajari yang muda ngajari yang tua. Nah gitu. Jadi mudah-mudahan workshop kali ini semuanya bisa berjalan lancar, mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan, dan bisa digunakan untuk kekayaan budaya yang tidak bisa dimiliki oleh tempat lainnya atau orang lainnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih. Dengan kondisi yang hujan seperti ini, teman-teman semuanya masih berkesempatan hadir untuk belajar tentang karawitan dan gending-gending yang ada di Kebon Dalem Kidul. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar, karena kalau nanti saya ngomong terus nanti nggak mulai workshopnya, nanti mendengarkan saya malah pada ngantuk. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat dan semangat, mudah-mudahan hasil workshop hari ini bisa digunakan untuk kebanggaan kita dalam mengiringi sendratari Babat Sanjiwana. Makaten kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sugeng sonten. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan, sambutan dari Disbud Porapar. Wah, ini nanti acara yang selanjutnya adalah workshop penataan karawitan sendratari Babat Sanjiwana. Wah, ini nanti kita akan dibersamai oleh moderator kita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator pada sore hari ini. Beliau adalah salah satu moderator kondang juk di Jawa Tengah, adalah Mas Rizky Widya. Tepuk tangan untuk Mas Rizky Widya juga yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Dan kita nanti akan mungkin bersama moderator dan narasumber akan membedah bagaimana tadi Ibu dari Disbud Porapar tentang jinem tadi, mungkin bisa dibedah ya. Nanti mungkin ada filosofinya ya Mas Rizky. Wah, nanti mungkin bisa dibedah itu. Baik, terima kasih, langsung saja ke Pak moderator yang sudah tampil sangat budayani niki. Wah, oke. Selamat sore Mas moderator. Selamat sore Mas Haris. Wah, suaranya ganteng banget ini jan gagah. Mung neng mic biasanya hari-hari Anda kayak gini. Mas. Oh iya. Oke, baik, silahkan kepada Mas Rizky, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Haris selaku MC pada sore hari ini. Yang kami hormati, yang terhormat Kepala Disbud Porapar Kabupaten Klaten, dan yang kami hormati pula dari Kepala Desa Kebon Dalem Kidul Kecamatan Prambanan, dan peserta workshop penataan karawitan sendratari Babat Sanjiwana #1 atau jilid 1. Oke, perkenankanlah saya Rizky Widya Fatur Rahman pada kesempatan sore hari ini akan memimpin jalannya atau memoderatori workshop penataan karawitan sendratari Babat Sanjiwana. Dengan tentunya yang akan menjadi narasumber yaitu beliau Dr. Andes Sukisno, Magister Seni, selaku salah satu empu karawitan, seorang praktisi dan akademisi yang sudah malang melintang, baik mungkin di Nuswantoro sudah, karena di mana-mana kalau bertemu dengan orang pasti teman-teman akan Pak Kisno. Nah. Oke, berarti Mas Haris, Bapak langsung diaturi ke depan. Oke. Semoga Bapak Dr. Andes Sukisno Magister Seni katuran pinarak.
Nggih, perlu tahu pada 27 November tahun 2021 telah terselenggara pentas sendera tari yang bercerita mengambil yang lalu telah terselenggara pentas sendera tari Babat Sanjiwana, dan setelah pentas tersebut diadakanlah banyak workshop untuk upgrading atau peningkatan kemampuan dari, karena yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris Desa bahwasanya semua sumber daya itu lengkap di Kebon Dalem Kidul, baik karawitan, tari, dan kebudayaan-kebudayaan lain, permainan tradisional juga semuanya sudah lengkap dan itu tinggal mengembangkan lagi. Maka workshop pada sore hari ini yang dibersamai oleh beliau Dr. Andes Sukisno, Magister Seni, akan mengungkap tentang penataan karawitan. Baik, tidak usah terlalu lama lagi kita menunggu sesi workshop. Kami persilahkan kepada beliau Bapak Dr. Andes Sukisno, Magister Seni, untuk memberikan materi atau memberikan mungkin pengarahan awal sebelum kita memasuki seksi workshop. Kepada Bapak Dr. Andes Sukisno kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Karahayun, Salam Budaya. Budayaku. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Maria, wakil dari Disbud Porapar dari Kabupaten Klaten, kemudian Pak Daru, Sekdes dari Kelurahan atau Desa Kebon Dalem Kidul, dan juga para peserta workshop pada hari ini yang sudah hadir menyempatkan diri untuk mengikuti workshop penataan karawitan sendera tari Babat Sanjiwana. Ya, saya diberikan tugas ketiban campur untuk berbicara tentang penataan karawitan yang berhubungan dengan penataan karawitan Babat Sanjiwana atau sendera tari. Babat Sanjiwana, jadi tahun 2021 memang Babat Sanjiwana telah dipentaskan di Kebon Dalem Kidul, dan saya juga sebagai pembuat iringannya. Waktu itu memang kok loro aku. Waktu itu memang saya bicara dengan Ibu Titik, Babat Sanjiwana itu ceritanya apa? Gitu. Ternyata seputar dunia fabel. Jadi binatang. Kebetulan Babat Sanjiwana yang kemarin dipentaskan mengambil relief tentang Garuda dan kura-kura. Garuda gede, kaya Mas Haris. Kura-kura cilik, kaya Rendra. Jadi gede karo cilik. Sehingga di dalam sendera tari itu ada sebuah penyiksaan antara yang besar dan yang kecil. Sing cilik disiksa karo si Garuda gitu. Sehingga iringan yang harus saya ciptakan, bagaimana kemudian saya mengadopsi dari iringan-iringan yang berkarakteristik tentang anak-anak gitu. Karena fabel itu biasanya dekat dengan dunia anak. Sehingga iringan-iringan itu, di samping iringan itu mempunyai karakter-karakter yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang sutradara atau penata tari, tapi juga saya menyuguhkan beberapa kalimat lagu yang ada pada karawitan yang bernuansa anak. Karena memang dunia fabel biasanya memang disukai oleh anak-anak, sehingga saya harus menyesuaikan, biarpun kalimat lagu yang saya suguhkan sebagai iringan di dalam karawitan itu adalah bermacam-macam, jiro lupat mau nempi, tapi bagaimana nada dari J sampai pitu itu kemudian bisa menghasilkan nuansa, karena nuansa itu diciptakan dari penataan kalimat lagu. Cina mopat mau luroji, jiro lupat mau nempat mau nempi, itu akan berbeda-beda ketika itu akan dibunyikan bersama-sama. Lain ketika itu kemudian nuansanya bukan nuansa anak-anak. Nanu melu roji nam ciro lu nam ciro lu, itu bukan anak-anak. Tapi kalau
Jimo momo patmo nempi namo patmo patlu nanu nanana nanine nanana nanine nanana nanana itu dekat sekali dengan dunia anak-anak, sehingga bagaimana kita bisa menata kalimat, nada itu menjadi berkarakter, itu yang paling jelas. Karena memang nada itu disuguhkan untuk ditata oleh si penata yang bisa, maksudnya yang bisa supaya sesuai dengan apa yang ada di dalam adegan itu. Oh, adegan ini sereng, adegan ini komedi, adegan ini kemudian ini gagah, agung. Nah, yang menentukan siapa itu? Gagah, agung, komedi, kalimat lagu itu. Kalimat lagu, penataan nada-nada itu yang menentukan itu akan agung, itu akan sedih, itu akan menjadi lucu, itu akan menjadi patriotik. Itu adalah penataan nada itu. Kalau kita pandai menatanya, maka itu akan merupakan sebuah karakterisasi yang diciptakan oleh nada tersebut. Nah, di dalam workshop penataan karawitan ini saya berharap nanti juga ada praktek bagaimana kita akan, oh ini suasananya agung, ini suasananya lucu, ini suasananya sereng, tegang begitu. Nanti kita juga praktek itu supaya teman-teman juga tahu bagaimana menata nada menjadi sebuah kalimat lagu, sehingga kalimat itu akan menghasilkan karakter dari yang sudah ditata tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebagai penata karawitan. Istilahnya penata karawitan ya, bukan penata iringan. Penata karawitan. Nah, iringan itu bisa untuk mengiringi apa saja, tapi kalau karawitan kan terbatas hanya pada pelok dan slendro. Penata karawitan. Tapi kalau penata iringan bisa dengan kolaborasi, dengan musik, dengan dangdut, dengan kombo, atau dengan rebana, dengan yang lain, itu iringan. Tetapi kalau penataan karawitan itu sudah merujuk pada gamelan berlaraskan slendro dan pelok. Sebenarnya waktu itu memang gamelan hanya berlaraskan slendro saja, makanya dikatakan pentatonik, gitu kan. Penta itu 5, sementara kalau pelok itu kan 7, jadi saptanada. Nah, gitu kan. Kalau yang pentatonik adalah slendro jiro lumonem, hanya 5 nada. Kalau ada jiro lumonem ji, itu siji kecil sama siji yang bawah, karena itu 1 oktav. Jadi penta itu 5, sehingga 5 nada, hanya slendro. Kemudian muncul setelah zaman Jawa Madura muncul gamelan pelok, gitu ya. Larasnya jiro lupat monempi. Nah, kebanyakan rata-rata gitu, semua penata karawitan itu oke-oke gampang gawe laras pelok. Kok arang-arang sih gawe laras slendro? Karena apa? Membuat kalimat lagu dengan laras pelok itu nadane wis dicepake. Wis dicepake, rengeng-rengeng wis dadi lagu gitu kan. Tapi kalau slendro iso geblondrok karepe areng slendro 9, malah geblondrok nang slendro 6. Karepe areng slendro 6 geblondrok neng slendro menyuro. Nah, itu sulitnya di situ kalau di slendro itu. Tapi kalau pelok, waton kowe nemo luro jipat wis jelas neng pelok 6 apa pelok 5. Waton kowe nganggo 7 mesti pelok barang wis. Cetha, tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi bagaimana kita bisa menata karawitan ini tidak hanya di pelok tapi juga slendro. Roji nemo, moji nemo, roro molu roji, jelas nek iku slendro 9. Roji nemo, moji nemo, roro molu roji, slendro 9. Lu roji 6, roji nemo, moro lu nemo lu, slendro 6. Lu roji 6, lu nemo, roro lu lu 6 ciro, lu no menyuro. Bagaimana untuk menandai? Kok iso ngerteni nek iki slendro 6, iki slendro 9, kuwi slendro menyuro. Bagaimana caranya? Kuliah. Ya. Nek aku ngomong nang kene engko sewengi ra rampung. Hubungannya dengan urutan nada kempiung, wah kuliah. Kayak Mas Faras juga kuliah di ISI. Ya. Kayak urutan nada kempiung oleh porong ya ora mudeng aku gitu kan.
Nah, nah itu patet. Patet itu sejajarnya kalau di musik itu akord. Gitu. Oh, nganggo nada dasarnya apa? C, nganggo A minor, D minor, nganggo G, bass, bel kedua beh. Nah, kui. Jadi memang sangat sulit untuk menjadi seorang komposer. Tapi alangkah baiknya memang harus dimulai dari sekarang. Menjadi seorang komposer itu kalau tidak mengetahui tentang karakterisasi dari nada yang ada itu sulit. Gitu kan. Ya. Kemudian hubungannya dengan sendera tari Babat Sanjiwana. Nah, Babat Sanjiwana yang ada di Kebon Dalam Kidul. Gitu. Pertama ketika saya menerapkan gending-gending itu, kemudian bagaimana saya harus menjadi pamomong, menjadi pamomot, dan juga menjadi pamengku. Pamomong, sing tak mong sopo, sing nabuh kerawitan ini sopo, gitu kan. Itu saya harus tahu dulu SDM-nya seperti apa. Saya harus ngemong. Gitu kan. Oh, SDM-nya ukurannya sekian persen. Berarti saya di dalam membuat iringannya harus saya sesuaikan dengan kemampuan dari SDM tersebut. Ojo digawe angel, gitu kan. Karena digawe angel ora dadi. Angel itu kemudian ranahnya ke praktisi, bukan pemula-pemula. Nah, sementara saya lebih baik ke pemula daripada ke praktisi. Nek praktisi terus, proses regenerasi ora mlaku. Jelas tidak jalan, karena apa? Semua dibiukkan yang praktisi. Nah, kemudian regenerasinya di mana? Tidak ada proses regenerasi kalau kemudian diserahkan ke praktisi semua. Itu. Yang kedua, pamomot, pamengku. Pamengku, seorang penata karawitan itu harus mampu mengkoni sapa wae, dipangku kabeh, gitu kan. Pamengku, gitu kan. Kabeh dipangku. Jadi pamomot, pamengku itu harus pamomong, pamengku, yang terakhir adalah pamomot. Atine dhewe kudu kamot. Dadi guru karawitan kok neson. Ngabobono ora jedak. Wah, goblok. Wah, ya entek murite, itu kan. Harus kamot, momot kabeh iki. Kamot atine iki. Ana sing cugetan naten, ana sing neson, ana sing bodho, ana sing pinter, kabeh kudu dilebokke ning atine. Jangan sampai kemudian pilih sih ban cinde, ban siladan, enggak boleh. Sing siji dimban cinde, wah apa itu cinde ini? Sing siji dimban siladan, ngerti siladan enggak? Sekopring, nah, itu. Jadi jangan membeda-bedakan, mari kita pangku bersama-sama sehingga mereka mempunyai sebuah motivasi yang sangat besar. Ojo nganti kemudian bocah ki mutung piye, bocah ki coklek atine piye, men seneng piye. Harus punya metode untuk mengajarkan karawitan kepada generasi penerusnya. Biarpun mereka bukan keturunan orang seni, bukan orang budaya, orang seni. Kadang-kadang saya tadi ngomong sama Bu Titi, kadang-kadang orang atas itu juga kadang-kadang tidak bisa membedakan antara budaya dan seni. Anggapannya bicara tentang kebudayaan ya kesenian, kleru, gitu kan. Kebudayaan itu sangat luas sekali. Kalau bicara kesenian, nah itu kemudian sekupnya tentang seni. Bicara tentang seni ya sangat luas sekali. Gitu kan. Seni menata rambut, seni berpakaian, seni berbicara, seni berjalan, ukeh banget toh. Ya. Engko durung nenggon seni rupa, no, seni lukis, seni pahat, seni patung. Engko nenggon seni kerawitan, ono ukeh meneh, gitu kan. Tidak hanya di seni kerawitan, seni pedalangan, seni wayang orang, seni tari dan macam-macam yang berhubungan dengan karawitan. Karena semua itu hubungannya dengan karawitan. Wayang tanpa gamelan ora mungkin, gitu. Kecuali wayang jemblung, akapela, tundrak tak nong tadu tadu, itu wayang akapela. Dan dulu di sini juga pernah ada wayang akapela. Itu kan, itu tari juga pakai karawitan, ketoprak pakai karawitan, wayang kulit pakai karawitan, jadilan nganggo karawitan. Gitu. Apa sing nganggo karawitan? Kecuali wayang jemblung. Gitu. Wayang jemblung memang sudah diniati berdiri sebagai wayang jemblung,
nek cara Banyumas wayang Jemblung, nek cara kene jenenge wayang Darma Kanda. Ora njaluk neko-neko, itu Darma Kanda. Nah, oke. Kembali ke penata karawitan dalam sendera tari babat Sanjiwana. Di dalam sendera tari itu tidak terlepas dari sebuah dramatisasi. Jadi ono dramatikanya di situ. Ono susahe, ono lucune, ono tegange, ono agunge, gitu kan. Kemudian ada tegang seperti peperangannya antara si kura-kura karo si Garuda. Tegang. Kemudian ada beberapa kelucuan-kelucuan yang muncul di situ karena ditarikan oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu biasanya kan selalu spontan, kelucuan itu tidak pernah terkonsep, muncul begitu saja. Di dalam karawitan, nek ora dikonsep, bubrah. Dikonsep, konsepnya nek rolumo 6 kabeh. Berarti itu menjadi konsep. Pinemolu kabeh. Jirolumo kabeh. Nah, coba saiki pangkur kemudian sakarepe dhewe ning kabeh nabuh pangkur ning ora bareng, lak bubrah, ora penak dirasake. Padahal seni karawitan adalah pusatnya keindahan, sangat kompleks gitu kan. Karawitan itu sekitar ada 17 sampai 20 pola permainan. Ketika disatukan dalam satu penyajian karawitan, yang terdengar adalah sebuah harmoni. Berbeda dengan band. Band itu 5-7, wis rame banget. Ono keyboard, ono bass, ono melodi, kemudian ono drum set, kemudian ketambah ono saxophone dan macam-macam 5-7 lah. Wis rame banget. Nah, gamelan itu 17 sampai 20. Tetapi ketika disatukan dalam sebuah penyajian gending, yang terdengar adalah sebuah harmoni, keindahan, rasa estetisnya muncul di situ. Demung dewe, saron dewe, peking dewe, bonang penerus dewe, kenong dewe, rebab dewe, gendar dewe, selendem dewe, gambang dewe, gong dewe, suling dewe. Semuanya mempunyai pola permainan. Kok ya ora cawuh gitu loh. Itulah uniknya, sehingga orang-orang luar negeri sangat gandrung dengan kesenian kita, terutama di bidang karawitan. Tur nek wong luar negeri kene ajar, ora mungkin ajar saron, ora mungkin ajar demung, ajar ya geder, rebab, kendang, gambang, sing angel-angel. Lah kowe iki malah, Pak kula tak demung mawon, Pak kula tak meking, kula tak ngethuk. Sing angel, sing gampang-gampang. Berbeda dengan teman-teman murid-murid saya dari Jepang, dari Australia, dari Jerman. Mereka belajarnya yang sulit-sulit. Malah kemudian ada yang belajar dalang dari Amerika. Ya. Namanya Dom Sopo, kemudian Parker Sopo gitu kan. Tak ajari mayang gitu kan. Saya salut dengan mereka. Sampai dia itu kemudian minta jeneng Jawa gitu kan. Pak, saya dikasih nama dalang. Oke, Dom tak kayak gue jenenge Domo Asmoro, gitu. Parker tak kayak jeneng Parto Asmoro, gitu. Yang penting dadi duit aku loh. Tes. Kita cah. Tes. Nggih. Nah itu kemudian dari pengalaman saya ketika menjadi seorang komposer. Ya oke. Pengalaman saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman generasi muda. Dan saya tidak pernah memberikan motivasi kepada praktisi. Yang saya berikan motivasi kepada generasi muda yang notabene pecinta seni. Bukan praktisi seni, tapi pecinta seni. Syukur alhamdulillah iso dadi praktisi, gitu kan. Nah, caranya kemudian supaya kesenian kita ini tidak mati, ya proses regenerasi ini harus selalu ada. Seperti saya selalu motivasi kepada teman-teman generasi muda, sing ora iso nabuh, men iso nabuh, gitu kan. Itu kemudian
dari proses-proses pengalaman saya menata kerawitan di bidang pedalangan, menata kerawitan di bidang tari, menata kerawitan di bidang wayang orang, menata kerawitan apa sajalah, wakui kabeh tak leboni kabeh, supaya referensi saya ketika saya akan menjadi seorang komposer penuh referensi, tidak hanya satu referensi tapi banyak referensi yang dilakukan oleh seorang komposer, sehingga pergaulan itu memang sangat penting. Ojo mau mengenal demung, ojo mau mengenal bonang, tapi juga mengenal tentang talempong. Jangan hanya mengenal talempong, tapi juga mengenal tentang sasando. Tidak hanya mengenal itu, kemudian bagaimana gamelan Jawa, Surakarta dan Yogyakarta. Neng yo mengenal tentang gamelan Surabaya, Banyuwangi. Karena itu akan memberikan nuansa-nuansa beda ketika kita mendengarkan gamelan Banyuwangi, gamelan Bali, gamelan Banyumasan yang identik dengan calongnya. Sampai-sampai di dalam bidang kerawitan itu di mana-mana ada, sehingga kerawitan juga mampu untuk menjadi sebuah ikon. Ikon karena apa? Banyak sekali penata kerawitan yang hidup di etnis-etnis tertentu, gitu kan. Contohnya di Surakarta ono gambyong, iringane apa? Iringan apa? Paryanom. Wah, gambyong, kemudian jikuk saka jenenge kerawitan gambyong paryanom, gitu kan. Kemudian di Jogja golek asmarandana. Golek asmarandana apa? Golek asmarandana kenyoti nembe, golek asmarandana dan yang lain-lain kabeh nganggo jeneng gending, gitu kan. Jogja punya golek, kemudian Solo punya gambyong. Banyumas duwe lengger. Lengger iringane calung waktu itu. Saiki wae gak diringi gamelan itu kan. Duwe lengger. Kemudian Surabaya duwe apa? Surabaya punya apa? Ngremo. Kemudian yang lain punya. Yang saya herankan, Klaten iki lho urung di apa-apa. Klaten belum punya loh Pak. Klaten pusat-pusatnya seniman, dalang, sindian, konduang kabeh. Ini kok malah duwe tarian ikon. Itu perlu dipikirkan untuk Klaten. Klaten duwe topeng pedalangan Klaten. Nah, mbok kuwi durip-urip dadekke ikon, dadekke tari gitu kan. Wong endi-endi duwe kok malah kene iki sing diliwati tok. Yoja neng Solo. Solo neng Yoja, neng Banyumas, neng Jawa Timur, Klaten diliwati gitu kan. Klaten perlu itu ya. Belum punya tuh Pak? Belum Pak. Oh. Belum punya itu. Nah, dari sisi kerawitan memang harus didongkrak untuk menjadi sebuah ikon tidak hanya nasional, internasional gitu kan. Sehingga kerawitan ini bagi saya itu di dalam kehidupan jiwa saya itu menjadi lebih ayem dan tentrem, karena di dalam kerawitan itu memberikan sesuatu yang sangat indah di telinga, sesuatu yang sangat indah di pikiran, sesuatu yang sangat indah di hati. Itu kerawitan. Jadi kalau kita mampu menjadi seorang komposer itu sangat bahagia. Karena apa? Aku begitu weruh waras, iso aku gawe langsung gending nih kono, bocah gemblung, awalnya gitu kan. Nah, itu karena melihat udah wedanane seperti itu, gitu kan. Aku ndelok Aufa gitu, wah ini kudu kalimat lagune akeh banget iki soalnya. Soalnya bisa cerewet gitu kan. Nah, itu kan. Berarti ranonteke gitu kan. Itulah keahlian seorang komposer, bisa membaca karakter seseorang dadi nenggon gending. Ketika saya tengok-tengok ning Malioboro karo jajan, nggawa kertas dadi lagu Malioboro. Ketika saya ngrungokke wong padu, tak catet. Padune apa wae to? Tak catat, oh padune masalah kowe iki lunga ora tau mulih, lali anak lali bojo gitu kan. Nah, itu kan tak catat dadi lagu sengit. Sengit aku kepengin marah padamu. Wis sumbere saka wong padu.
Itu, aku tengok-tengok neng alun-alun kidul. Kok wong dodolan jagung pletek-pletek dadi lagu jagung bakar gitu. Itu. Jadi seorang komposer itu ininya selalu jalan. Weruh apa dadi lagu gitu kan. Dadi lagu pasti itu kemudian diorek-orek langsung neng kono. Engko nek es mulih lali. Mute wis ilang. Ya. Itulah penataan karawitan di mana-mana bisa dilakukan. Tidak hanya di Kebon Dalem Kidul. Nah, khususnya sekarang untuk Sendratari Babat Sanjiwana. Tetapi sangune kudu ngono kuwi. Dadi ngrungokke apa, kejadian apa, peristiwa apa itu ditulis. Nara ditulis ilang. Tekan ngomah, wah mau piye ya kalimat lagune? Ilang. Betul. Seperti Kinarto Sabdo almarhum. Dia seorang maestro di dalam penataan karawitan. Jadi dimanapun dia selalu membawa seseorang. Membawa seseorang. Contohnya Sukoyojo siji, gitu. Digawa Mbah Lejar. Mbah Jar, tulisan Jar, iki Jar. Oke, tulis. Ndak lali gitu kan. Ketika di Bandung, kemudian malamnya pentas wayang orang, siangnya tengok-tengok neng apa jenenge? Neng sawah ki ana gubuke, neng gubuk. Kok ngrungokke suling? Jadilah lagu Swara Suling. Lah ini yang perlu dibenarkan ini. Bu Maria, tolong Bu. Karena di dalam buku-buku pelajaran SD di musik itu judulnya Gambang Suling, Bu. Padahal yang benar Swara Suling, Bu. Swara Suling. Apa ana gambang suarane tulat-tulit? Gitu. Enggak ada, Bu. Sumbernya Kinarto Sabdo itu, Bu. Dinas Pendidikan, Bu, ini, Bu. Tolong, Bu. Saya titip banget ini, Bu. Men anak-anak ora kejeglong doan, itu kan. Itu Swara Suling ya. Swara Suling itu kan. Bukan Gambang Suling. Ah, terus diplesetke dua tuh. Gambang Suling madang karo. Wah, gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu Swara Suling. Terus Perahu Layar ya salah judulnya Perahu Layar. Judulnya sing bener Praon itu loh. Praon. Karena kalimatnya numpak perahu layar itu judulnya Perahu Layar itu kan. Judulnya Praon, itu Kinarto Sabdo penciptanya. Jadi seorang penataan karawitan itu dipikir, argawi judul apa itu sudah dipikir. Kelinci Ucul, motivasinya apa? Golek sinden sing hilang. Iya, ada sinden yang hilang masih muda, cantik gitu kan. Digoleki tekan Surabaya, tekan Jakarta, neng Bandung, bareng mulih, oh jebul wis mulih neng omah gitu kan. Nah. Itu, jadi seorang komposer memang harus apa ya, mempunyai etikat baik lah. Etikat baik kepada seseorang yang nantinya juga akan diciptakan melalui lagu-lagu atau gending-gendingnya seperti itu. Dan imajinasi seorang komposer itu liar. Makanya ketika saya membuat penataan karawitan Sendratari Sanjiwana itu, nek ngrungokke gending liyane ora ana, nek kuwi anyar kabeh soalnya baru semua. Jadi yang saya ciptakan itu baru semua, tidak mengambil dari mana karya siapa, tidak ada yang jiplak itu. Nek jiplak itu berarti membodohkan juga, tidak boleh. Kok kena undang-undang hak cipta juga. Wis jiplak diaku. Wah, enggak boleh seperti itu. Kayak karyaku wae. Kayak karyaku wae. Enggak boleh seperti itu. Nah. Jangan sampai kemudian saya pernah juga membuat ngiming-ngimingi, motivasi saya ngiming-ngimi sing ora ndang rabi-rabi lho. Langgam mustikaning pagulingan. Mustikaning pagulingan aduh lae gitu kan. Tak nggo ngiming-ngimi sing dorong rabi-rabi kuwi. Kowe duwe mustikaning pagulingan. Mustikaning pagulingan ya apa to? Bojo. Gitu, Pak. Langgamnya ada tuh, Pak. Sudah saya buat gitu.
Res, kowe ndang duwya mustikaning pagulingan. Nah, itu. Kemudian saya di samping itu saya wong ki nek nyambut gawe mbok aja do pamrih. Tulus ikhlas, tak gawe langgam tanpa pamrih. Nah, itulah seorang komposer itu sininya liar. Kepingin apa wae. Dulu pernah gawe judulnya iki wis keri jane, ning kok laris. Mendem wedokan. Kuwi aku melu gawe kuwi. Karo Cak Dikin nang nggone Buyati Pesek. Saya ikut buat. Lah kok didol. Mone kan judulnya pertama ki Joko Kasep kemudian didol diganti judul Mendem Wedokan. Kuwi sing payu malahan. Aku ndelok apa judulnya wae jane rada keri, tapi kok payu ya gitu kan. Nah, itu sangat dilematis. Ya, sehingga kenapa kemudian para komposer itu mengarah pada sidik-sidik disangkutke karo negatif bener lho. Susu murni Boyolali. Bukan disangkut-sangkutke sidik-sidik rada negatif. Karo bocah-bocah sing nampa tetapi kemudian kalau tujuannya si pencipta pasti baik gitu. Tapi sing nampa dadi arahnya kemana itu ra cetha gitu kan. Nah, itu bojo loro. Abang biru. Nah, jadi seorang kreator, terutama seorang kreator, kalau bisa mari kita selalu memberikan pendidikan tentang budi pekerti lah. Pendidikan budi pekerti kepada terutama anak-anak, generasi muda selanjutnya di dalam mencintai karawitan, supaya karawitan ini lebih langgeng. Tetapi harus punya metode nuting zaman kelakone. Zaman saiki cacah cilik-cilik ajar gamelan kok diajari ladrang slamet. Ngantuk. Itu. Nah, cah saiki kuwi ngajari aja ngono kuwi. Pamane oke lah. Spiritnya ladrang slamet rojirolu. Jirolu nemo 6 rolu rojilu rojinem ladrang sampet kuwi rojirolu rojirem dibuat seperti itu. Nek ora ya nang dang ngono kuwi cah cilik-cilik seneng. Sesuai dengan karakter anak sekarang. Ini nek diajari ladrang slamet, diajari Aswarandono, diajari sing nglangut-nglangut cacik ora gelem. Menyelam sambil minum air. Keplepek. Iso kowe jika seperti sekolah dalam selamat tapi kemudian dikembangkan. Manyar Sewu iso dikembangkan supaya bocah-bocah ki ora ndang lunga, ora ndang bosen. Itu yang paling penting. Sesuai dengan apa yang saya lakukan oleh yang dilakukan oleh teman-teman dari Kebon Dalem Kidul. Jadi mereka pertama memang gamelan ki kepiye gitu kan. Ya Mas, gamelan ki kepiye sing nabuh kepiye gitu. Ngenong ki kepiye gitu. Mereka masih buta semuanya. Tapi dengan metode-metode yang tepat untuk anak-anak itu, akhirnya mereka bisa nabuh. Oh, tenan. Akhirnya bisa pentasnya sukses besar di Kebon Dalem Kidul sana. Jadi mari kita ciptakan bahwa kerawitan itu bukan sebagai momok, orang medeni, dudu barang sing medeni. Tapi kerawitan adalah mari kita sebagai warna bunyi yang perlu dieksplor. Nemo luroji. Nah, untuk apa? Mensepadankan dengan musik. Do si sol fa mi do mi fa sol si do. Nemo luroji nem ciro lumo nem. Biarpun memang nek dipadake secara tuner ora gelem, ora gathuk gitu kan. Masa wedhus kok kawin karo perkutut gitu. Ora mungkin toh. Ndak mau itu. Ketombe gitu kan.
Gitu Pak. Ora mungkin ta wedhus karo perkutut. Lahir anak, hur ketembek. Enggak mungkin. Enggak mau. Diatonis karo pentatonis punya ladder sendiri-sendiri. Nek diatonis oke lah punya standar nada secara internasional. Tapi nek pentatonis gamelan ora ono standar nadane. Mulane gamelanku karo gamelane Faras mesti beda. Antarane perunggu karo wesi maksudnya. Larasnya juga berbeda. Gamelanku karo gamelane Pak Purbo mesti larasnya rakitang sidik mesti beda. Karena tidak ada standar nada, hanya masalah tengen, rasa rasa, kuping. Timbre nadanya orang dulu para empuh, oh aku luku mung cukup semene. Lu, ya wes lulus semono kuwi. Ana semene lu, wes lulus semono kuwi. Oleh karena itu tinggi rendah dari nada gamelan itu tidak ada yang menstandarkan. Ojo didhuwurke gamelanku aku nek mayang ora tekane. Berarti manut si dalang. Dalange suarane cendhek, gamelanku tak gawe cendhek. Oh, Swargi Kaca mayang gitu kan. Dalam penataan kerawitan selalu dia bilang, "Tolong Kis, aku gawekno gending ning aja dhuwur-dhuwur." Kalimat lagune, gawekno cendhek wae. Jadi manut karo sing ngowahi duit. Nah berbeda lagi ketika memang itu praktisi seperti Pak Mantep Sudarsono almarhum pengerawite, iringan saya bawa ke sana diminta Pak Mantep, oke monggo Pak saya buatkan ini, artak luk dhuwur, artak cendek, arep medun bisa karena memang sudah terbiasa seperti itu. Nena nana nena nana nana iso nadane arep dijelgongke, dilumpatke, dudukke, tunggahke bisa. Tapi berbeda ketika penataan kerawitan ini untuk anak-anak yang baru belajar, kudu disesuaikan. Saya rasa sementara itu dulu Mas Rizky. Monggo nanti kemudian kita akan piye ta carane gawe kalimat lagu sing susah, sing patriotik gitu, sing lucu. Itu sementara set. Monggo Mas. Baik, terima kasih untuk materi awal atau pengarahan awal yang diberikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Andes Sukisno, Magister Seni. Oke, teman-teman sangat banyak sekali. Kalau tadi mungkin kita mendengarkan Pak Kisno itu seperti kuliah di Akademi Seni ya, sangat mendalam dan ketika kita meresapi lebih dalam pastinya harusnya kita sama dengan teman-teman kuliah di Institut Seni mungkin di sini, atau besok ada Institut Seni Manis Renggo mungkin, tidak tahu. Oke, tadi membahas tentang bagaimana kita menjadi atau madeg seorang komposer. Tadi ada kiat dan trik, tips dan triknya. Tadi mulai dari memahami SDM dan lain sebagainya. Yang intinya tadi saya rangkum menjadi pamomong, pamomot dan pamengku. Itu ada kunci yang diberikan, tips dan trik yang diberikan oleh Pak Sukisno. Yang selanjutnya kita akan membuka termin pertanyaan. Termin pertama ada 3 slot atau 3 pertanyaan untuk narasumber kita Bapak Sukisno terkait dengan tentang seorang komposer atau seorang penata karawitan. Nah tadi dijelaskan juga beda antara penata iringan dan penata karawitan tadi. Bagaimana menjadi seorang penata karawitan dan sebagai yang menata karawitan juga harus bisa nari dan lain sebagainya. Tadi juga salah satu faktornya. Monggo kepada teman-teman para peserta workshop yang ingin bertanya di termin 1 ini, 3 pertanyaan kami tampung. Karena teman-teman malu-malu saya yang memulai. Saya yang workshop hari ini. Iya Pak. Jadi begini Pak, ini kan di sini dituliskan workshop penataan karawitan. Nah, yang saya mau tanyakan ingkang sepindah, apa perbedaan penataan dengan penata?
karena tadi ada penata karawitan dengan penata iringan. Nah, jadi mungkin hanya berbeda tulisan tapi mungkin maknanya juga akan berbeda. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi disampaikan yang nadanya kalau cimonem itu harus itu terus atau ada karakteristik yang lainnya. Itu yang kedua. Jadi karena memang saya di sini tidak memahami notes untuk karawitan, untuk gamelan. Jadi kadang-kadang kalau kita biasa belajar itu kan do re mi fa sol la si do, sebenarnya kan sama lah. Di situ kan ada pi-nya itu kan 7 sebenarnya. Nah, tadi monem itu apakah semua gending yang pada saat itu dijalankan itu ya nadanya yang monem bla 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 atau ada yang satu jirol kayak gitu. Ngoten Pak Krisno. Ngapunten kalau ini karena saya orang awam nggih. Jadi saya pengen tahu saja. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, monggo Pak Sukisno untuk jawab pertanyaan dari Bu Maria. Matur nuwun Bu Maria atas pertinyi-inyi. Yang pertama masalah penata dan penataan. Kalau penata itu bersangkutan langsung dengan orangnya, Bu. Penatane sopo? Jadi orang tersebut yang menata siapa. Tapi kalau penataan itu bersangkutan dengan ilmunya. Ilmunya, penataan karawitan. Jadi ilmu karawitan. Jadi penataan karawitan. Oh, nek iringan tari kidangi bagaimana bisa kemudian dari karakteristiknya masuk, kemudian pembuatan kalimat lagunya masuk sesuai dengan karakterisasi dari kidang, itu penataan. Tapi kalau penata itu menyangkut dengan orangnya gitu. Ya, subjeknya dan objeknya gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan nada. Tadi sudah saya jelaskan, saya ketika mengajar kepada orang yang masih awam terhadap nada-nada gamelan jirolu monem nemoluroji, pasti akan saya sepadankan dengan diatonis. 6 sama dengan do. Nemoluroji do si sol fa mi do mi fa sol si do nemoluroji nem jirolu monem. Mereka akan lebih mudah menangkap daripada baru mengenal pertama jirolu monem. Kok jirolu monem toh? Kan si jiloro telu papat lima enam kok ora komplit mengatakannya gitu kan. Ya karena memang di dalam dunia kerawitan penyebutannya adalah jirolu monem. Nek pelok jirolu pat monem pi. Ada yang tanya, loh kan ji jikuk burine, loro jikuk rone, telu jikuk lune, papat jikuk pate, 5 jikuk mone, 6 jikuk neme, 7 kok jikuk pine ora jikuk tune. Nah ini ada sangkut pautnya dengan sopan santun, etika di dalam pengucapan. Nek dijikuk tune, nek digandeng karo ro, itu jadinya nek dipleseki cilik-cilik dadi sok barang sing saru gitu kan. Wong Jawa lak pinter to, Bu. Pintere pol gitu kan. Jadi monem piro, ora monem turu gitu kan. Dadi elek to, Bu. Nah, itu. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, di dalam karawitan itu sudah gending-gending sing baku wis duwe not dhewe, Bu. Pamane ladang slamet yo roji rolu roji ronem lu nemolu romo nemolu roji ronem roji rolu roji ronem. Itu ladang slamet sudah punya not baku. Ketika nanti Asmaradana beda lagi roji ronem roji rolu molu roji lurol jinem lu roji nemolu roji lu roji nem. Nah, beda lagi ketika nanti gending liyane sudah punya notasi sendiri. Kecuali kalau kita bersangkutan dengan penataan. Nah, penataan aja gawe sing kaya ladang slamet, aja gawe kaya Asmaradana, aja gawe kaya lendi, aja gawe kaya pangkur, mencari yang lain yang kira-kira ini nafasnya belum ada nih, notasi ini belum ada. Kemudian itu menjadi sebuah penataan.
podo-podo ladrang, ya, podo ladrang 8 kali 4, gitu. 32 ketukan. Oke, kita membuat 32 ketukan. Dibuat, tapi kita harus punya referensi banyak. Apal gending, Bu. Ngene ora apal gending. Banyak teman-teman kita yang tidak apal gending, waton gawe, wah, iki kok kaya lolo gandrung ya? Oh, kok kaya pangkur ya? Nah, itu. Karena tidak punya referensi. Gitu. Makanya seorang komposer, seorang kreator memang harus banyak sekali referensi tentang gending supaya gending yang dibuat itu tidak sama gending yang sudah ada gitu. Nah, perkara jinem itu tadi memang ada cinem molu ngoneng lancaran manyar sewu gitu kan. Monggo, ada lagi kami persilahkan. Ayo, kanca-kanca iki temen mumpung aku lagi untuk kesempatan ngomong, ayo. Langsung saja, begini Pak Krisno, penggunaan laras 4, laras 4 dalam penataan sendera tari ini apakah sangat berpengaruh dalam membuat suasana? Lalu bagaimana cara mengaplikasikan laras 4 tersebut agar bisa diterima oleh anak-anak yang notabene-nya masih sering-seringnya merasakan perasaan senang daripada perasaan susah karena masih ya anak-anak begitu. Nggih, ngoten mawon Pak, matur nuwun, terima kasih. Nggih, laras 4 number 4. Laras 4. Ya, memang laras 4 itu bisa masuk kemanapun. Pinemopat iso, padahal pidake barang. Jinemopat iso neng pelok 6 gitu. Ropat mopat roji iso neng pelok 5 gitu kan. Tetapi pertanyaan Mas Aufa, ketika itu mungkinkah atau kemudian lazimkah itu dibuat kalimat lagu untuk anak gitu kan. Bisa disesuaikan. Cah saiki Mas cublak-cublak suweng wis ora ngerti gitu. Kupu-kupu wis ora ngerti. Lintri adang mung sakati lawuhe semayi wis ora ngerti gitu kan. Kupu-kupu ora ngerti, mentak-mentak ora ngerti. Dolanan anak saiki cacah saiki ora mudeng. Ah kok anak wong tuane ora mudeng kok piye to? Nah, itu loh. Jadi karena apa? Sudah generasi yang keberapa sementara ini tidak pernah dikenalkan gitu kan. Buta-buta galak ora ngerti gitu kan. Nah, untuk anak-anak zaman sekarang caranya untuk memasukkan nada 4 ya digawe lagu koyo sing saiki. Na 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 mlebu papat iki ya ta mengkesampingkan tentang padet tapi papatnya mlebu dienggo anak-anak lho lupat mo nem pinem mo pat mo nah gitu kan. Ayo podo ngacici ana kidul kono ana gitu kan. Nah itu nada 4 itu kan. Jadi nada 4 itu bisa masuk kemana-mana untuk menciptakan suasana karakter juga bisa. Misalnya nada 4 ini nek nego nada-nada nego susah ya iso. Pamane nemo patropat dadine trutur gitu kan. Trutur ini pelek ora kena dirasake nek aku. Trutur ki ya neng slendro. Soalnya apa? Menggunakan nada barang miring. Sing barang miring nek sapa? Rebab. Nek balungan gamelan ora duwe nada barang miring. Sing duwe vokal karo rebab. Sing duwe mung rebab. Gamelan duwe kuwi wah saya akeh nadane malah bingung le nabuh gitu kan. Nggih, gitu monggo Mas. Nggih, terima kasih tadi sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan yang terakhir silakan penanya, monggo Mas Raka. Nggih, matur nuwun Mas Rizky, Pak Krisno. Kula badhe nyuwun pirsa apakah ada ikatan antara penata iringan, penata kerawitan dan penari dalam sebuah tarian? Umpaminipun si penari juga harus tahu gending dan si
penggarap gending juga harus bisa atau yang setidaknya ngerti oh iki kudu ngene iki kudu ngene. Itu apakah ada ikatan seperti itu? Yang pertama. Dan yang kedua tentang laras Bapak, sudah sering terjadi bahwasanya kalau laras pelok digarap pelok barang nganggo siji, itu apakah hukumnya bagaimana atau terus nek wis larasnya wis pelok barang isih nganggo siji apa larasnya 6 isih nyilih 7 ngoten, itu bagaimana? Ngoten Mas Rizky, Pak Kisno, Mas Haris, terima kasih. Terima kasih Mas Raka. Pertanyaan yang pertama tadi tentang hubungan antara penari dan penata karawitan. Lalu yang kedua tentang penggunaan laras ketika barang ada siji dan sebagainya. Dan ini ada satu pertanyaan yang tadi dititipkan juga Pak, masih berkaitan dengan laras. Penggunaan laras terkait dengan selendro peloknya terus padatnya itu sebenarnya kuncinya itu mewujudkan suasana apa? Tadi ada pertanyaan yang dititipkan ke saya lewat surat kecil, kotak kecil. tentang penggunaan laras selendro itu membangun suasana apa, pelok apa, atau bisakah disamaratakan atau tidak? Makatan monggo Bapak. Yang pertama dulu nih Mas. Yang pertama hubungan antara penata apa penataan? Penata iringan karo penari. Dan penari. Yo asal ora saling cinta wae ora apa-apa. Sosok ono skandal. Skandal cepit gitu kan. Ya, seyogianya ini sebuah tuntutan bagi saya sebagai seorang penata entah itu tari, kerawitan atau pedalangan atau yang lain. Seyogianya seorang penata ki ya iso joget, ya iso mayang, ya iso ngetoprak dan iso liya-liyane. Seyogianya. Nek kuwi iso dilakoni pasti itu akan tepat sekali. Iso joget, wow hitungan iki, oh iki karakterisasinya gagahan, oh iki lanyapan, alusan, oh iki gecul. Jadi ngerti langsung kalimat lagu niku wis menuju Mas. Lek gawe nada kuwi nadane ditata wis langsung menuju ning nggon oh gagah. Oh iki ning nggon gecul. Oh iki ning nggon roman gitu kok. Nek nggon roman mrene do pinter-pinter gawe. Iki roman iki papat terus ae lho. Pat itu jadi hubungan antara penata iringan sama penari atau yang lain itu seyogianya seorang kreator kudu iso mancing ajur-ajer nenggon tari, nenggon kerawitan, nenggon pedalangan, nenggon nangguk, nenggon jatilan, nenggon apa wae gitu kan, harus seperti itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua tentang laras Pak, itu ketika padat pelok barang kok pakai siji ya itu. Kuwi jenenge garap khusus. Ana garap khusus jenenge garap pamijen. Pamane garap pamijen. Rebabe ning ning balung ning pi. Nah, itu namanya garap khusus. Orang dulu ku wis ndugal Mas. Ndugal dalam hal garap gitu loh. Wong Slendro Songo kok gambir sawit kok kenonge tiba telu. Slendro Songo padahal kuwi sebagai apa? Nada sirian, pinter. Telu kuwi nada sirian kuwi ning nggon Paret Songo kuwi. Ini kok jinemolu kenapa? Saking pintere wong dhisik, kenonge langsung diplesetke loro. Gitu. Rasane men dadi songo meneh. Ndugal to kuwi. Ndugal kewarisan. Gitu. Itu. Kemudian kenapa gedeng-gedeng yang lain itu kemudian larase iki larase pelok padet 6. Kok nganggo 7? Nganggo 7. Kenapa? Pelok 6. 7 ini nada apa, Mas? Nada cirian. Tetapi ketika mereka kemudian mensahkan tentang garap pamijen, ini rasanya ya penak asal garap gender, garap rebab, garap sinden itu menyatu. Ini nek orang menyatu ya dadine lucu. Gones rebab ya yang siji. Gendere orang mungkin yang siji. Wong gendere sing tidep pelok barang kok gitu kan.
Atau sing didep pelok 6 kemudian garape neng kene balungane 7, ora mungkin ta gendare kemudian dadak ngalih neng pelok barang. Harus punya garap khusus. Tibak ke neng 5 apa neng 3, tergantung kalimat lagu niku arep medun neng ndi, neng 3 apa neng 5. Jadi abote abot neng 5 apa neng 3, kuwi garap khususnya di situ. Makanya orang-orang dulu para empu-empu itu kurang ajar pol dalam menata karawitan tuh, tak acungi jempol. Terus kemudian yang terakhir tadi tentang penggunaan laras dan patet. Itu biasanya membangun suasana seperti apa? Apakah bisa disamaratakan misalnya pelok untuk suasana ini, selendro untuk suasana ini, atau tergantung faktor lain, Pak? ya oke. Nek wis malang melintang di dalam sebuah penataan, pamane aku butuh suasana ceria. Neng selendro ya iso, neng pelok ya iso, tergantung oleh menata kalimat lagune. Suasana ceria kok patmonem patmonem patro kuwi ceria apa duwe? Ora masuk kowe. Padha-padha patmonem patmonem roji, padha-padha lho Mas. Ketika tempone layane patmonem kan beda toh. Patmonem patmonem nanani jeng wis beda meneh gitu kan. Nek dilambatke kuwi engko suasanane dadi berbeda lagi. Padha-padha bener. Slendro saiki. Nem wih ceria. Ning nek beda meneh karaktere. Beda meneh. Jadi tergantung loyo, kecepatan. Loyo itu kecepatan. Jadi kecepatan dari tempo yang disajikan. Podo-podo 66 loro, podo-podo mau patmoro, ketika disajikan dalam tempo yang berbeda akan menghasilkan karakter yang berbeda juga. Jadi Agung ora kudu nang pelok, slendro ya iso. Susah. Nang pelok 50%, nang slendro 100%. Karena apa? Susah itu unsurnya adalah apa? Nada barang miring. Sing duwe nada barang miring nang slendro. Nek nang pelok kuwi pas. Nam patro jiro patmon moro patro patmo mo patro jiro mo paji nem roji nemo, nadane pas kabeh. Sementara sing iso menghasilkan suasana susah kuwi nang nggon nada barang miring. 5 dicorek dadine 5,5, 6 dicorek dadine 6,5. Itu nggih Mas. Nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Sukisno. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Karena waktu sudah semakin sore dan kita juga nanti harus menuju ke prakteknya. Jangan cuma teori-teori saja, tapi kita harus bersenang-senang dengan prakteknya. Biasanya teman-teman sukanya begitu gitu. Ngantuk-ngantuk neng kelas bareng praktek bisa segar. Walaupun prakteknya ya mbuh. Oke, monggo ada mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta workshop. Atau sebentar saya cek, biasanya ada titipan pertanyaan karena malu mungkin dari kotak kecil. Ini ada pertanyaan Pak, satu terakhir terkait dengan
garap sendratari. Apakah semua yang penataan iringan dari penata tari itu bisa dikatakan garap sendratari? Maksudnya ini mungkin maksudnya melalui keseniannya Pak. Misalnya, oh iki garape sendratari banget, dan kiat-kiatnya dari karawitan sendratari itu bagaimana? Karena pada sore hari ini kita membahas tentang karawitan sendratari. Oke, terima kasih. Monggo ndherekaken Bu Maria. Monggo Pak, ndherekaken nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kenapa kemudian, ini kaya sendratari banget ya? Karawitan sendratari itu disajikan hanya dalam durasi singkat. Pamane 30 menit. 30 menit yang terdiri dari beberapa garap. Pamane pelayon agak itu telunggongan wis ganti. Seperti itu Mas. Jadi nek karawitan komplit 30 menit itu dienggo sak gending wis entek. Gitu. Pamane ngetokke kutut manggung. Wis. Kutut manggung ladrang irama siji sak dawahe ngawudeng dekan, engko isih nganggo kuda nyongklang gitu kan. Wes 30 menit. Anak sendratari itu karena durasi 20 menit dibagi diperenco-perenco pirang garapan. Jadi wah kaya sendratari ya, gitu kan. Nah, jadi ora wutuh garape. Sementara garap sendratari itu memang dipetel-petel gitu. Ono srepek agek ronggongan, kemudian ladrang ronggongan, kemudian setelah itu ada kontan porere gitu kan. Nah itulah yang dikatakan kemudian oke garap sendratari. Jadi garap-garap yang tidak butuh karena menyesuaikan atau menuruti kemauan sang penata tari. Jadi penata iringan itu adalah manut karo penata tarine. Bukan kok penata iringane kudu ngene. Ora ngene iki lho, sing penata iringan iki aku. Jadi kowe kudu manut aku. Nah penata iringan memang harus manut karo penata tari. Mas. Nggih, terima kasih. Mungkin cukup nggih Pak untuk pertanyaan. Nggih, nanti dilanjutkan untuk prakteknya, dan mungkin sebelum kita memasuki sesi berikutnya, saya sedikit merangkum tentang tadi yang diberikan oleh Pak Dr. Andes Sukisno MSN, dan mangke nyuwun tolong dikoreksi bila salah Pak. Yang pertama adalah tentang pamomong, pamomot, dan pamengku. Awake dhewe iki momong sapa, sumber daya manusianya, kemampuannya seberapa, seorang komposer atau penata karawitan itu harus tahu, oh sumber dayaku adalah anak SD, tujuannya kemana, dan lain sebagainya. Lalu pamomot, kudu kamot atine, kita harus dilatih untuk bersabar. Karakternya manusia dan tabuhannya gamelan bermacam-macam, cara nabuhnya bermacam-macam. Tadi disampaikan ada 17-20 jenis tabuhan yang akhirnya akan menjadi sebuah harmoni. Dalam harmoni itu kita juga mengharmonisasi gamelan dan mengharmonisasi sifat dan karakter manusia. Dan yang terakhir adalah pamengku. Kudu iso mengku, yang diwengku adalah teman-teman yang ada di dalam gamelan dan kesatuan dari gamelan itu sendiri. Termasuk dari karawitan itu sangat mendukung semua jenis seni. Jadi semua jenis kesenian yang ada di Nusantara atau di dunia pun, kalau itu merupakan seni budaya asli Nusantara, sangat identik dengan karawitan, baik itu sebagai musik pembentuk suasana atau penggugah semangat dan lain sebagainya, karena musik itu membuat nuansa atau rasa. Jadi penataan itu memuat kalimat lagu yang di situ akan membangun suasana, entah itu sedih, seram, dan lain sebagainya. Dan banyak penata karawitan yang harus
banyak sangu dari seorang penata karawitan atau penata iringan, walaupun dua hal itu berbeda. Tentang sangu-sangunya apa tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Sukisno. Salah satunya harus, kalau itu sendera tari harus minimal mengerti oh tariannya seperti ini dan manut penata tari, tapi kita juga harus bisa meraba-raba tari tersebut. Mungkin seperti itu, dan harus punya referensi karakter manusia. Lalu ketika kita berjalan di mana, peka atau observasi ke lapangan itu kita harus banyak, termasuk referensi gending. Jadi ketika kita membuat sebuah penataan karawitan tidak menyamai garap yang sudah ada, karena itu termasuk mengkopi hak cipta atau penyalahgunaan hak cipta seperti itu. Dan tidak bisa kita generalisasi karena memang ada beberapa garap khusus dalam karawitan seperti garap pamijen yang kita sebagai penata tari itu harus tahu beberapa garap instrumen khususnya. Jadi termasuk tempo dan lain sebagainya yang membangun suasana tadi juga merupakan salah satu yang harus dikuasai oleh seorang penata karawitan. Demikian Bapak, apakah ada masukan atau mungkin pengarahan terakhir atau tips dan trik bagi teman-teman yang akan menjadi seorang penata karawitan atau terkait dengan penataan karawitan sendera tari Babat Sanjiwana ini? Oke, yang terakhir dari saya, selalulah belajar untuk mencintai gamelan, yang pertama. Yang kedua, selalulah pendengaran Anda itu selalu didekatkan dengan nada-nada gamelan. Yang ketiga, gamelan adalah sebagai jiwa yang pantas untuk dipertahankan. Karena apa? Kehidupan manusia itu identik dengan gamelan. Kalau kita bisa mencontoh kehidupan gamelan, awake dhewe ora bakal sesongaran, ora bakal egone dhuwur. Karena apa? Di dalam gamelan mendidik kita selalu menghargai kepada satu dan yang lain. Mat sinamadan, ora mungkin dubeh kowe pengendang terus seru dhewe. Dubeh kowe demung seru dhewe. Aku bonang nuntun seru dhewe. Tidak bisa. Semuanya harus mat sinamadan untuk mencapai yang namanya harmoni tadi. Jadi Pancasilais gamelan itu saling menghargai satu dengan yang lain, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, holobis kuntul baris, dan lopes conta deperi dalam bahasa Portugisnya. Mari kita selalu mengutamakan gamelan untuk ngerabuk suksmo, ya, untuk ngerabuk suksmo yang ada dalam jiwa kita, supaya kita lebih menep, supaya kita lebih sadar bahwa urip kuwi mung mampir ngombe. Manuk we genah pencokane, menungso ora genah pencokane. Nah kuwi. Mari kita mencok pada gojekan-gojekan tentang kebudayaan kita yang hidup di Nusantara ini. Ojo gojekan kebudayaan orang lain. Karena kebudayaan kita penuh dengan tuntunan budi pekerti. Ngaten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah menjelaskan banyak sekali terkait dengan karawitan, penata karawitan, penataan karawitan, dan tadi terkait dengan sendera tari Babat Sanjiwana. Semoga yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan berkarawitan bersama gamelan. Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Sukisno, dan terima kasih para peserta workshop. Saya selaku moderator Rizky Widya Fatur Rahman mengucapkan mohon maaf setulus hati bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta workshop, dan waktu kami kembalikan kepada Ki Haris Wan. Monggo Mas Haris, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat narasumber dan moderator.
Dan terima kasih kepada semua peserta workshop. Acara selanjutnya adalah praktek, praksis. Ya, teman-teman semuanya yang hadir di sini, silakan. Dikarenakan di sini gamelan sangat komplit ya, selendro pelok dan alatnya banyak sekali. Monggo untuk langsung saja kita akan praktek secara nyata. Monggo teman-teman peserta workshop dipersilahkan. Monggo, monggo, monggo. Ngoyak waktu. Oke, saya akan mulai dari Bonang, coba. Bonang kempiung loro karo 6, coba. Pelok, pelok. Pelok. Oke. Coba. Bonange penerus. Bonang penerus. Loro karo 5. Dhuwur, dhuwur, dhuwur. Piang piung piang, piang piung piang. Piang piung piang, piang piung piang. Ah, ngono kuwi. Piang piung piang pirung. 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 Stop. Oke. Coba kita dengarkan bersama-sama sambil memejamkan mata. Yo. Dilakukan. Stop. Apa yang Anda tangkap? Pendengaran Anda mendengarkan musik itu yang Anda tangkap apa? Suasana apa itu? Hah? Serem. Serem. Mas Dani apa? Misterius. Apa Mas? Apa? Merinding. Kowe apa Mas? Horor. Kowe Mbak Murni? Mistis. Mas Hadi apa? Seram. Mbak Ayu apa? Seram. Mas Ropal? Indah. Indah. Memang harus ada kontradiktif. Mas Faras apa? Senang. Kayak Mas Bagas? Tegang. Nah, jadi sing paling oke apa? Seram, tegang, mistis. Kowe dhewe sing nabuh ngrasake apa? Ayem. Masyarakat apa? Nah, tegang. Nah, tergantung dengan tafsir ya. Bahwa di dalam ilmu hermeneutika itu tafsir dan makna itu tergantung. Kuwi iso nenggon mistis ya iso, serem ya iso, tegang ya iso, senang ya iso nek menurut Mas Noval. Senang ya iso. Senang ya iso, tetapi lebih banyak yang mana? Antara senang, mistis, religius, tegang, serem gitu kan. Fleksibel. Kita sekarang harus sudah mulai bisa merasakan, oh musik ini pantasnya untuk ini, suasana ini. Coba saiki meneh. Apa nih? Cong cing cong cok. Jadi lorone dipadet. Cong cing cong cek. Dang ding dong, tong ding dong cek, tong ding dong, tong ding dong cek, tong ding. Dang. Coba. Yo. Diarke, ngono. Ya coba, seru, ya. Cek. Diarke. Terus. Stop. Gak mau serem, mistis, tegang. Saiki apa ditambahi balungan iki? Cung, ayo.
Apa? Apa? Keanekaragaman. Padahal kabeh mung loro tok. Gak kena rasane apa rasane? Apa pancene serah dirasa kowe? Nah, itu cara membangun sebuah emosional yang akan dituangkan di dalam sebuah penataan karawitan. Saiki meneh gitu kan. Kemudian saiki bonange coba ralu menem ralu nem maluro. Kalau coba. Ngisor. Bareng. 1 2 3. Ralu monem ping 3 nem maluro. Ngono lho. 1 2 3. Ralu monem nem malu. Ralu monem. Stop. Iki pantese guringan apa? Mares. Ngiringi Viko. Surprise. Apalagi? Gumyak. Patriotisme. Kuwi iso dienggo ngiringi berbagai macam. Wong baris ya iso. Tuk wa ga pat ma nam jupan. Coba saiki balungane. Ro lu ciluro nam pima pinem. Ro lu ciluro nam pima pinem. Ya, bareng karo bonange. Ralu monem. Terus kempule guguk gang gang es. Kenonge sampak. Coba. Ya, bareng 5 6 7 8 ro lu ciluro nam pima pinam ro terus stop. Patriotisme iso ya, patriotik bisa. Kemudian coba saiki nganggo japan. Tang ngono coba. Tang. Ngono. 6 7 8 tang stop bareng yo. 5 6 7 8 stop. Patriotike ilang gitu. Mung gara-gara kenong karo kempul. Dadine kaya apa? Jadi malah kayak Safitri Putra. Nah, jadi satu instrumen saja bisa merubah tentang karakter. Contohnya kayak kenong, gitu kan. Coba saya kempul tok. Slendro saya slendro. Cici nem, cici mo, cici nem, cici lu, cici nem, cici mo, cici nem, gong, aja pak. Cici nem, cici mo, cici nem, cici lu, cici nem, cici mo, cici nem, gong. Ya. Kemudian karo kenang tak. Geng
Ya. 6 5 6 telu 6 5 6 loro 6 5 6 telu 6 5 6 loro. Coba. Ayo. 1 loro telu 6 mo. Gesek kene urung. Ya. Coba kowe menengo, ngrungokno kuwi. 1 loro telu. Mbokmu, kowe arep nang ndi to? Ayo to. Iki jam piro iki? Wis jamene kok. Alah mbok rasa nggulipen. Biasa wae. Ngebengesan barang. Stop. Masuk ora? Masuk. Nah, kowe nek gawe iringan teater ngono kuwi. Ora kudu komplit, cukup wong loro mangkat. Kari anggarane. Cukup wong loro mangkat gitu kan. Oke, kuwi mau tetep padha. Terus balungane. Ning ning dang ning nanane lu nom ya. Nam ci ro nam ci mama nam ci lu nam ci mama nam ci ro. Coba. Wes. Terus bonange. Slendro. 6 ci 6 lu 6 ci 6 6 ci 6 mo lu 6 ci 6 mo 6 ci 6 6 ci 6 mo ro 6 ci 6 mo 6 ci 6 6 ci 6 mo lu 6 ci 6 mo 6 ci 6 6 ci 6 mo ro 6 ci 6 mo nani. Ya. Jadi mama 6 ci lu nani mama 6 ci ro. Ya. 1 2 3. Mama 6 ci lu. Stay. Ora ngono kuwi, mau tiba 5 tok. Nani. Mama 6 ci lu. Mama 6 ci ro. Nah, ngono kuwi tok. Ya. 1 2 3. Mama 6 ci lu. Mama 6 ci ro. Mama 6 ci. Stop. Ya ini kok mbok niku urung teko to ya. Biasane ya niku wis ngirim sego wedang barang ya urung teko iki gak piye mbok niki. Adegan ning sawah. Ning sawah suwuk ngenteni gak inguk mbok niki urung teko nang ndi to. Biasane wis ngirim. Nggawa rantang, nggawa awan-awan lho. Nadanya cuma ini. Jangan terlalu dibuat nada yang sulit-sulit. Soalnya apa? Suasananya sawah, orang yang sangat sederhana. Sederhana ning sawah, ning desa gitu kan. Lain lagi ketika ini wah glamor. Glamor ning kutha, dugem. Dong. Cici lulu mama lulu pat mama nem mama pat mama nem mama pat mama nem lulu ci. Cici lulu mama lulu cici lulu mama lulu cici lulu mama lulu pat mama nem mama pat mama nem mama pat mama nem mama ci. Belok. Ganggung. Nah, kowe nganggo kenong japan. Tong du tong. Tong du tong.
Jiralu, 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 pat pat monem, pat monem, pat monem, mau pat luci, jiralu, 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 pat pat monem, pat monem, pat monem, mau pat luci, lo. Dipipil, jiralu, 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 pat pat monem, pat monem, pat monem, mau pat roci, jiralu, 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 pat, 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 Nindaran dindan daran dindan daran dindan dan 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 daran de dan dan dindan daran de dindan dan daran de dan dan dindan daran de jiralu pat monem pat monem pat monem mo pat roci jiralu 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 pat monem pat monem pat monem mo pat roci jiralu 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 pat monem pat monem mo pat hop yo bareng seru ya manam cupan rada dandalin dandarande dandandan darande dandalin dandarande dandandan dandalin dandarande dandandan darande pat monem mo pat roci jiralu 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 pat monem pat monem mo pat roci jiralu jiralu ya iki rada glamor sithik iso karo drum iso dikolaborasikan dengan musik-musik combo dengan perkusi itu bisa ya. Jadi kuncinya penataan itu tergantung pikiranmu liar gawe apa gawe sebuah karakterisasi di dalam adegan itu disesuaikan kaya mau ning desa mau ya sederhana wae. Tidak usah terlalu banyak gitu kan. Pamane cukup kenang karo kempul. Bar kuwi disambung ora teko-teko ki mau. Bar kuwi terus dialog. Mbok ora teko-teko iki to. Wetenge surak. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Terus fungsinya selendem ngopo? Fungsinya selendem ngapain? Memperkuat ora. Selendem itu kan sebagai bass itu kan. Nah, main raketok perkusine kemudian sing bilah-bilah iki kemrampiang kabeh dikai selendem men suaranya rada empuk gitu kan. Nah, seperti itu. Makane ana srepek, ana playon, ana sampak, rep kae. Nek selenteme ora kuat modar, ngono kan. Selenteme tekan ngendi-endi. Nah, makanya seorang penyelentem iki aja disepelekke. Penyelentem iki wae materine gendeng nang kene tenggokan. Oh. Langsung buka rebab dhek wis nyandak kae bukale. Ngono to. Wah ini gendeng lo gimana iki lo. Lo gondang. Nah itu wis nyandak dadi penyelentem iki sepelekke. Penyelentem ngene wayang kae, wah kae tukang ngapal gendeng kae. Mbok karo sing demunge apal sing nyelentem mesti. Wong rep-repan iki kabeh udut kono tetep nabuk. Selendem ki, oh, begitu. Jangan disepelekke penyelentem penggender kuwi wis nang kene isine gendeng tok. Ndekno bayare kancane 250 dhek 100. Selendem disepelekke, wah ndak bisa. Harus dibayar mahal itu. Itu kemudian. Saiki bentuk-bentuk srepek coba. Srepek Srepeke nembro ya.
namo 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 ji wis kuwi wae men kaya Parianom ning digawe srepek namo namo nemro namo namo nem ji ya coba ya gembyang wae namo namo nemro namo nem ji wis 1 2 3 namo namo nemro Stop. Suasananya dadi sereng isa. Saiki nek kemudian mau kembangke, padahal iki mau njukuk saka Parianom, ya. Nang ning nang howe howe nang ning nang howe. Njukuk saka kuwi mungan. Ning digawe srebek. Lho. Nemo-nemo nemro nemo-nemo nemji. Saiki nek digawe patmonem mo patmonem ro patmonem mo patmonem jining tetep srebek ya cekel ora srebeke dirasake yo bonangane tetep mbyang srebek mau kenonge tetep srebek gak boleh srebek ning balungane patmonem mo patmonem ro patmonem mo patmonem ji coba yo 5 6 7 8 nanane stop hop ora penak dirasake ya ora oh kita gambyang Parianom kono srebek kono gembyang srebek kenonge srebek sementara kene Bambang tek gambyang Parianom wah jenenge ngrusak kuwi ta ndak boleh seperti itu kecuali kalau spiritnya mengambil Parianom kemudian digawe srebek kaya iki mau itu nemo nembro rasa ora meneh yo srebeke 1 2 3 nemo stop hop yes penak to digawe srebek ini nek dikaya kok mau dadi ora kepenak nah kuwi kudu peka pendengaran kita juga harus peka gitu kan saiki padha-padha kemudian roji rolu roji ronem roji rolu roji ronem ya roji rolu roji ronem lu ngono roji rolu roji ronem lu latihan selamat rojiro lu rojiro nem lu nemo luro mo nemo pat rojiro nem rojiro lu rojiro nem wes we coba gawean srebek ayo latihan selamat digawe srebek coba penak ora pikiranmu yang melaku ayo hafal ra kowe rojiro lu rojiro nem lulu tek nemo luro mo nemo pat rojiro nem rojiro lu rojiro nem yo 1 2 3 rojiro lu rojiro nem lulu tek nemo luro mo nemo pat rojiro nem rojiro lu roji hop kuwi jenenge pemaksaan kendak ya ta pemaksaan kendak kuwi ngawur ae kuwi bajing-bajinge wong kowe ladilang slamet filosofinya sangat tinggi men digawe srebek oh ndak boleh nggih oke sementara itu dulu sudah 5:30 bisa disambung lagi pada workshop penataan kerawitan yang lain tapi paling tidak teman-teman punya sangu oh ngene iki to
ngene iki to, ngono kuwi to. Iki dingenekke men iso ngono, tak ngenek-ngenekke men iso ngonok-ngonokke gitu ya. Nah, caranya seperti itu, tetapi jangan ngawur ketika mengambil dari yang sudah ada kemudian dirusak. Nah, contohnya ini mau sudah saya berikan contoh beberapa sehingga teman-teman bisa menggalih lah. Piye carane gawe gending supaya anyar tetapi kepenak dirasake. Oke, begitu, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara workshop penataan karawitan Sendratari Babat Sanjiwana, Desa Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan program pemajuan kebudayaan desa tahun 2022. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini. Dan saya selaku MC, apabila banyak kesalahan dan kekhilafan dalam membawakan acara pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akan menutup acara pada sore hari ini dengan pantun ya. Nanti coba bilang saya gitu ya. Nek cara Jawa Jakarta kan cakep. Nah, nek ade sebagai orang Jawa saya, oke? Oke ya. Engko dong. Nah, iki lawasan. Oke, iso. Yo, jalan-jalan numpak Yamaha. Sing diboncengke malah medun. Awas. Dan sampai jumpa. Dan matur nuwun, ya wis kudu tok. Tiwas berharap ya. Kadang harapan ini tidak sesuai ekspektasi. Iya, aduh. Ya, terima kasih. Sapa ngerti sesuk payung MC nanti jangan lupa hubungi saya Haris Wan. Haris kerabat dekat ya. Oh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.